Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan diskusi bagaimana membuat abstrak yang baik. Abstrak merupakan hal yang penting dalam karya tulis, dan abstrak bisa kita gunakan untuk berbagai macam tujuan ya. Ada yang menulis abstrak untuk submit ke artikel jurnal, ada juga yang untuk ke conference, atau kita membuat abstrak untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, bagaimana membuat abstrak yang baik? Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, kita bisa highlight poin-poin penting yang ada dalam artikel kita. Jadi, Anda mulai meng-highlight poin dari pendahuluan, kemudian literatur review jika ada, data dan metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan implikasi juga dari penelitian Anda. Jadi coba di-highlight poin-poin penting, karena abstrak biasanya singkat, jelas, padat, dan itu mencakup semua bagian dari penelitian kita. Kemudian dalam membuat abstrak, Anda sebaiknya memberikan ilustrasi kenapa penting dilakukan penelitian ini. Kenapa Anda melakukan penelitian ini ya? Tujuannya ingin menyelesaikan problem apa, misalnya ingin mengisi gap literatur di mana, ini Anda jabarkan di bagian awal dalam penulisan abstrak. Kemudian yang ketiga, masih di bagian awal Anda bisa berikan sedikit gambaran tujuan dari penelitian Anda ya. Jadi mengikuti tadi misalnya alasan kenapa penelitian ini penting, kemudian diikuti dengan tujuan dari penelitian Anda. Selanjutnya, yang keempat ialah Anda bisa meng-highlight metode yang Anda gunakan dalam penelitian, termasuk di dalamnya data mungkin, dan juga desain penelitian, dan juga teknik pengambilan data di penelitian Anda. Kemudian yang kelima ialah Anda harus meng-highlight poin-poin penting hasil dari penelitian Anda ya. Jadi kita meng-highlight poin penting yang kita temukan dari penelitian yang sudah kita lakukan, apa saja yang itu bisa berimplikasi ya, berimplikasi kepada masyarakat ataupun ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Anda sampaikan kontribusi implikasi dari penelitian Anda ya, dituliskan dengan jelas ya. Penelitian ini hasilnya berimplikasi terhadap apa ya? Terhadap misalnya regulator ya, kemudian misalnya masyarakat, ilmu pengetahuan, investor, industri, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa tips untuk mengkonstruk abstrak. Kenapa abstrak ini penting? Karena abstrak merupakan etalase pertama ya, bagian awal yang akan dibaca oleh editor. Dan ini harus dibuat semenarik mungkin yang menggambarkan isi dari penelitian kita. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk bisa diterima di jurnal yang kita tuju. Abstrak juga merupakan bagian yang sering dibaca oleh peneliti lain. Jadi biasanya peneliti lain saat mencari literatur sebagai rujukan bisa membaca dari bagian abstrak yang nanti kalau misalnya tertarik atau sesuai dengan bidangnya atau yang akan diteliti akan melanjutkan ke artikel yang penuh. Jadi kita perlu memberikan waktu khusus ya untuk membuat abstrak ini sehingga abstrak itu bisa konsis dan juga bisa mencakup semua aspek dari penelitian kita. Kalau kita ingin submit abstrak atau artikel kita ke jurnal, ada beberapa jurnal yang mensyaratkan abstrak dengan format tertentu ya, misalnya abstrak yang terstruktur. Jadi ada bagian-bagian yang itu harus kita isi, misalnya sudah ada bagian tujuan dari penelitian, desain metodologi ya, novelty ya, kemudian implikasi dari penelitian kita. Jadi sudah ada format abstrak yang terstruktur. Ada juga jurnal yang tidak terstruktur, artinya kita bisa menuliskan abstrak dalam satu paragraf yang itu kadang dibatasi oleh kata ya, maksimum kata. Beberapa jurnal umumnya
kurang dari 250 kata, ada juga jurnal yang itu mensyaratkan abstrak harus kurang dari 100 kata. Jadi apa saja tadi tips membuat abstrak yang baik? Yang pertama, highlight bagian-bagian penelitian Anda, mulai dari pendahuluan, literatur review, metodologi, hasil, dan juga kesimpulan implikasi. Yang kedua, kita menyampaikan alasan penting kita meneliti ini. Yang ketiga, termasuk tujuannya kita meneliti ini. Kemudian yang keempat, kita sampaikan metodologi dan data dari penelitian kita di dalam abstrak. Yang kelima, kita berikan temuan utama dari penelitian kita di abstrak. Kemudian yang keenam, kita sampaikan implikasi dari penelitian kita, ya. Dan jangan lupa hindari juga sitasi dalam abstrak, kemudian mungkin software yang kita gunakan, ya. Dan juga hindari Anda memberikan singkatan-singkatan di dalam abstrak. Usahakan abstrak itu jelas dan itu bisa difahami oleh setiap orang saat membacanya pertama kali. Jadi setelah tadi kita melakukan 6 tips, ada baiknya kita membaca, kita melihat panduan dari jurnal yang akan kita target atau kita tuju, seperti apa format abstrak yang mereka minta, sehingga kita bisa menyesuaikan dan itu bisa memenuhi syarat dari jurnal tersebut. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita membuat abstrak yang baik dari penelitian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, di like, comment, subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman Anda. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.